ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Firdaus yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di waktu maghrib menjelang isya ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang babud du'ai ba'da tasyahhudil akhir. Bab ini membahas tentang doa-doa yang dibaca setelah bacaan tasyahud akhir, ya, ataupun doa-doa yang dibaca di waktu sujud akhir hendak duduk tasyahud akhir. Itu juga dianjurkan di situ, ya. Baik. Wa bisanadil muttasil,
إلى المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبغزير علومه في الدارين آمين i'lam ketahuilah anna du'a bahwasanya doa ba'da tasyahudil akhir yang dibaca setelah bacaan tasyahud akhir masyru'un yakni disyariatkan bila khilafin tanpa adanya khilaf perbedaan pendapat di antara ulama. Terkhususnya di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i ini membaca doa setelah membaca tasyahud akhir, ya doa-doa setelah bacaan tasyahud akhir itu masyru', disyariatkan bila khilaf, tak ada khilaf, ya tak ada perbedaan pendapat di antara ulama di dalam hal itu, semua sepakat, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan di dalam kitab ini wa alam ketahuilah anna hadzal doa bahwasanya doa-doa yang dibaca ya setelah tasyahud akhir atau di waktu sujud hak akhir hendak tasyahud akhir itu mustahabbun hukumnya sunnah laisa biwajibin ya tidak wajib. Nah, tetapi yang terlebih baik tentunya jangan kita tinggalkan karena sunnah mustahab di situ ya sebaik-baiknya dibaca yaitu doa-doa setelah bacaan tasyahud akhir ya ataupun di waktu sujud akhir mau tasyahud akhir wa yustahabbu tatwiluhu dan disunnahkan untuk dilama-lamakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya sujud akhir mau tasyahud akhir sunnah setelah bertasbih di situ subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali sunnah lama-lama di situ sikit untuk apa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena ada anjuran ya karena ada anjuran di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah taala wa huwa fis sujud fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba itu di dalam solatnya yaitu ketika dia sedang sujud. Nah, dekat yang dimaksudkan di situ adalah makbulnya doa. Dekat yang dimaksudkan di situ adalah ijabah doa. Ya, bukan dekat zat Allah dengan kita tidak, tetapi berpotensi dikabulkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diijabah mustajab doa kita di waktu sujud itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya fa'aktsirud doa maka Rasulullah menganjurkan perbanyaklah doa di situ ya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begitu juga doa-doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam nanti akan ada riwayat-riwayat yang berbeda-beda ya, tentang doa-doa tersebut doa apa saja yang dianjurkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam itu ya baik apa tadi wa yustahabbu tatwiluhu sunnah dilamakan sedikit ya sujud akhir sebelum tasyahud akhir ataupun bacaan sesudah tasyahud akhir sebelum salam itu dilamakan sedikit illa ini yang perlu digarisbawahi illa kecuali ayyakuna imaman kecuali dia adalah seorang imam kalau imam tidak boleh lama-lama itu ya, kenapa Pak Ustaz? Bukannya tadi dianjurkan untuk berlama-lama? Rasulullah suruh memperbanyak doa. Ya betul. Makanya ulama kita ini luar biasa Bapak Ibu. Illa ayyakuna imaman kecuali imam. Imam tidak boleh berlama-lama di situ. Kenapa? Karena ada anjuran pada riwayat hadis yang lain agar bahwasanya si imam ini mentakhfif, meringankan sholatnya. Ringan yang dimaksudkan di situ dari segi bacaan jangan terlalu lama ya kemudian ruku jangan terlalu lama i'tidal jangan terlalu lama sujud jangan terlalu lama duduk di antara dua sujud dan seterusnya jangan berlama-lama khusus bagi imam ini ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini datang daripada jalur Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang Allah meridainya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza amma ahadukumun nas apabila kalian menjadi imam sekalian manusia artinya apabila kalian menjadi imam fal yukhaffif maka hendaklah ia ringankan kata Rasulullah ya
pada sebahagian riwayat dikatakan falyujiz, hendaklah dia ringankan. Ya, jangan berlama-lama, jangan panjang-panjang. Kenapa? Fa inna fihi mussaghira, karena yang di belakang kalian itu ada anak kecil. Anak kecil pun ditenggang sama Rasulullah, Bapak Ibu. Ya, wal kabir, dan orang-orang tua. Ya, wad dhaif, dan ada yang uzur, lemah, sakit. Wadzal hajah, dan ada juga yang sedang berhajat, ada perlu. Luar biasa, ditenggang semua sama Rasulullah nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa idza shalla wahda, kemudian Rasulullah pesan kepada para imam ini, tapi kalau salah seorang dari kalian itu salat sendirinya, dia salat bersendirian, maka falyusalli kaifa syaa, salatlah sekendak hatinya, kata Rasulullah. Mau panjang-panjang ya, sampai subuh enggak masalah, ya. Tapi orang kita ini kalau beramai-ramai ini semangat solat lama bacaannya, lama qiyamnya, ya, lama solat, dah siap solat sunat, solat lagi, ya, dah siap 2 rakaat salam, bangun lagi, kan begitu. Tiba di rumah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, macam capung solatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat sendiri, kata Rasulullah, kaifa syaa, solatlah ya sekendak hatinya, mau panjang-panjang terserahlah, kata Rasulullah. Itu muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini pula khusus bagi imam, tidak boleh berlama-lama karena ada pula anjurannya. Jadi yang tadi itu khusus untuk makmum, ya. Rugilah kami jadi imam, Pak Ustaz, tidak bisa baca doa-doa itu nanti. Tidak, nanti dibaca habis solat aja. Boleh imam baca habis solat aja nanti, ya, karena banyak ini keutamaannya Bapak Ibu, fadilahnya, ya, doa-doa yang dibaca setelah tasbih sujud akhir mau tasyahud akhir, kemudian doa-doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam, ini keutamaannya banyak, ya, dan bermacam-macam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan walahu ayyad'u bima syaa min umuril akhirah wad dunya. Maka dianjurkan baginya untuk berdoa di saat-saat itu pada 2 tempat tadi yang saya sampaikan tadi, min umuril akhirah wad dunya, baik itu di dalam urusan akhiratnya ataupun di dalam urusan keduniaannya. Mintalah di situ kepada Allah, curhatlah, mengadulah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat sebenar kita mengadu kepada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa masalah kita? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sujud akhir mau tasyahud akhir atau sesudah bacaan tasyahud akhir sebelum salam. Itu tempat yang paling mustajab sekali untuk kita berdoa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bebas, ya. Bahasa apa Pak Ustaz? Bahasa Indonesia boleh, dalam hati, ya, dalam hati saja, cukup dalam hati. Yang waktu sujud, ya, akhir mau tasyahud akhir dalam hati. Kemudian doa-doa yang dibaca sesudah tasyahud akhir sebelum salam di dalam hati, itu sudah cukup, ya, tak perlu dilafazkan, ya. Baik. Walahu ayyad'u bid-da'awatil ma'tsurah, maka dianjurkan juga baginya untuk berdoa dengan doa-doa yang ma'tsurah. Bapak Ibu, ma'tsurah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat-riwayatnya itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ma'tsurah. Karena doa ini ada 2 macam Bapak Ibu, ada ma'tsurah, ada ikhtira'. Ya, ikhtira', doa ikhtira' ini doa yang dirangkai sendiri. Doa yang kita rangkai sendiri. Mungkin dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia, boleh juga, ya. Mana yang afdal? Walahu ayadu bida'watil ma'surah. Maka yang lebih dianjurkan itu berdoa dengan doa-doa yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dikatakan nih Bapak Ibu, ya, tentang ikhtira', doa ikhtira' yang dirangkai sendiri itu tadi. Walahu ayadu bida'wati yakhtari'uha. Ya, boleh dia berdoa dengan doa yang dirangkainya sendiri atau disusunnya sendiri Bapak Ibu. Ya, tapi menyusun doa atau merangkai doa dengan bahasa Arab ini harus ngerti nahu Bapak Ibu, ya, harus ngerti nahu. Itu ada beberapa perubahan di dalam doa yang kita baca, imam lah, ya, umpamanya, ya, seperti doa Rabbana ighfir lana, itu dirubah semua itu, ya, itu sudah dirubah itu Bapak Ibu, ya, karena maksud doa, bukan di atas maksud merubah-rubah ayat Al-Quran, tidak, di atas maksud doa tidak apa-apa, ya, kata ulama tak masalah dirubah. Jadi yang ni diganti dengan nah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam harus ngerti itu, ya. Kalau dia
merubah domir itu harus tahu nahwu sorofnya itu. Nahwu mesti penting digunakan ya, di dalam merangkai doa-doa seperti itu. Rabbana ighfir lana wali walidina ya, atau wali walidaina, warhamhum boleh atau warhamhuma, kama rabbayana atau kama rabbauna boleh semua itu. Saghira boleh, sighara boleh. Ya. Tentunya mengambil dari guru lah ya. Doa-doa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengambil dari guru ya. Jangan-jangan nanti salah pula yang kita rangkai itu, tak sesuai dengan sharaf nahunya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam tuh dah mesti pakai lafaz jamak tuh Bapak Ibu. Nah, itu enggak boleh berdoa sendiri ya. Dilaknat imam yang berdoa untuk dirinya sendiri. Rabbighfirli wa li walidayya warham. Itu Bapak Ibu. Makmum di belakang amin, amin. Makmum enggak ngerti kan? Amin ini belakang. Yang ngerti itu marah dia tuh Pak. Apa imam? Ya. Dia mendoakan dirinya sendiri, orang tuanya khusus ayah ibunya sendiri. Ya, awak suruhnya mengaminkan. Itu Bapak Ibu. Ya. Selayaknya lah imam itu ya menggunakan lafaz jamak. Kalau imam dah menggunakan lafaz jamak tu jangan tegak berdiri kabur pula. Imam kan dah pakai lafaz jamak. Nah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa datuk nenek kami. Pakai kami tu hanya tegak berdiri kabur kan tak ada adab tu. Ya, didoakan sama imam lari pula. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bini melahirkan tak apa, ada hajat ya, ada keperluan tak masalah ya. Tapi sebaik-baiknya kalau tidak ada keperluan ya, tak ada kesibukan, duduklah berdoa bersama-sama dengan imam. Itu luar biasa Pak. Berdoa bersama-sama ni keutamaannya luar biasa Pak. Kenapa? Terkadang kita ni terlalu pede berdoa sendiri nih Pak. Yakin betul kita doa kita itu dikabulkan. Banyak penghijab doa nih Pak. Penghijab apa bahasa kita? Pendinding. Pendinding doa nih banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu, sebab lisan yang selalu menyakiti hati orang lain. Sebab kezaliman diri kita, sebab makanan yang masuk banyak syubhat. Ini penghalang doa. Nah, jangan terlalu pede berdoa sendiri itu Bapak Ibu, ya. Berdoa bersama-sama itu berpotensi dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barangkali kita berdoa ramai-ramai ini Bapak Ibu, ada di antara kita yang lebih menjaga di dalam masalah makanan. Itu tentunya doanya ijabah oleh Allah. Dapatlah kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dapat kita itu Bapak Ibu. Barangkali di antara sekian banyak yang berdoa itu ada di antara kita yang paling ikhlas, tulus hatinya di dalam berdoa itu Bapak Ibu. Yang khusyuk, tenang hatinya. Dapat kita Bapak Ibu, walaupun di saat itu kita tak khusyuk ya, sedang memikirkan hal-hal keduniaan kita, tapi karena berdoa bersama-sama tadi Bapak Ibu, dapat keberkahan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting doa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Tapi wal ma'suratu afdal. Kembali pada pembahasan tadi, wal ma'suratu afdal. Doa-doa yang datang riwayatnya daripada Rasulullah SAW itu yang lebih afdal untuk dibaca daripada kita rangkai sendiri. Kalau tidak hafal Pak caranya Pak Ustaz, tentu bahasa Indonesia aja, rangkai lah sendiri lagi. Apa kehendak kita, apa hajat kita, mintalah di situ. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada hadis yang pertama Bapak Ibu. Warawaina, dan telah meriwayatkan akan kami ya, fi sahihil Bukhari wa Muslim. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim kata Imam An-Nawawi ini ya. Dan telah meriwayatkan akan kami fi sahihil Bukhari wa Muslim, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, yaitu riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahumut tasyahhuda. Rasulullah mengajarkan para sahabat at-tasyahhuda, yaitu bacaan-bacaan tasyahud. Ya, bacaan tasyahud ini beda-beda nih Bapak Ibu. Ya, macam-macam juga riwayatnya yang kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu ila akhiril ya, sampai selesai. Ada yang baca at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Banyak macam-macam lah Bapak Ibu ya. Baik.
Thumma qala fi akhirih, kemudian setelah Rasulullah mengajarkan doa atau bacaan tasyahud, ya, setelah itu Rasulullah berkata, thumma liyatakhayyar minad doa. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada sahabat, setelah itu hendaklah kalian baca doa-doa yang sekiranya penting. Pentinglah di dalam perkara keduniaan ataupun di dalam perkara akhirat kita. Silahkan dibaca, kata Rasulullah. Tambah dengan doa-doa itu. Itu ada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita berdoa atau memperbanyak doa setelah tasyahud, sebelum salam itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, ma rawainahu fi sahihil Bukhari, sebagaimana yang telah meriwayatkan, ya, akan kami di dalam sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ini masih hadis-hadis yang sahih nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sepatutnya kita beramal dengan hadis-hadis sahih ini Bapak Ibu, ya. Fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datang jalurnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minat tasyahudi, apabila kalian selesai dari membaca tasyahud, ya, bacaan tasyahud al-akhir, yaitu pada tasyahud akhir, ya, falyata'awwadz billah, maka setelah itu memintalah perlindungan dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, min arba'in, dari 4 perkara. Nih Bapak Ibu, ya, dari 4 perkara. Setelah selesai, sampai mana biasanya Bapak Ibu baca? Allahumma salli ala Muhammad, ya, atau wa ala ali Muhammad, sampai situ baca doa ini. Nanti 4 perkara ini Rasulullah anjurkan ini. Atau Ibu biasa baca yang sampai fil alamina innaka hamidum majid, maka baca ini, minta perlindungan kepada Allah, kata Rasulullah, dari arba'in, ya, 4 perkara. Yang pertama, min adzabi jahannam. Ini Bapak Ibu, daripada azab api neraka jahannam. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berdoa, ya. Yang pertama, yaitu pada sesudah tasyahud akhir sebelum salam itu, meminta perlindungan kepada Allah daripada azab api neraka jahannam. Ya, di dalam Al-Quran surah Maryam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Itu neraka jahanam Bapak Ibu. Masuk semua kita nindak Bapak Ibu. Termasuk ustaz juga lah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Apa maksud ayatnya Bapak Ibu? Apakah memang tak ada orang yang masuk surga itu dengan cash tanpa hisab? Ada. Maksud ayat ini ada sebenarnya, tapi sedikit. Kebanyakan itu masuk neraka jahanam dulu, transit. Nah, Bapak Ibu, mau transit Bapak Ibu? Sama ustadz pun mungkin tak mau Bapak Ibu, kan? Sama ustadz pun saya tak mau kalau transit doa, ya kan, Bapak Ibu, ya. Tapi sudah ada keutamaan yang luar biasa di dalam sholat 5 waktu, terutama sholat yang kita kerjakan secara berjamaah ini Bapak Ibu. Sudah ada di situ keutamaannya Bapak Ibu. Masuk surga tanpa hisab itu sudah ada di dalam keutamaan sholat 5 waktu sehari semalam. Jaga sholat 5 waktu ini Bapak Ibu, berjamaah, pelajari fikih ibadahnya, ya, dari air itu, kemudian wudhunya dan seterusnya sampai takbiratul ihram hingga salam, pelajari fikih-fikihnya, syarat sah, syarat wajib, ya, yang memakruhkan, yang membatalkan, itu harus dipahami betul-betul. Karena sholat ini keutamaannya salah satunya itu Bapak Ibu luar biasa, ya. Orang yang menjaga sholat 5 waktu sehari semalamnya Bapak Ibu masuk surga tanpa hisab. Tapi tentunya yang lain-lain juga mesti dijaga, ya. Tak cukup dengan sholat saja nih Bapak Ibu, lisan juga mesti dijaga, jangan menggunjing, menggibah, jangan menzolimi, jangan memakan hak orang lain, banyak juga yang mesti dijaga, karena tidak mudah juga jadi ahli surga nih Bapak Ibu. Makanya Allah katakan tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak singgah ke situ, tidak masuk ke situ.
Nah Bapak Ibu, tapi jangan kita minta-minta pula Bapak Ibu. Minta aja sama Allah, ya Allah masukkan aku surga ya Allah. Masukkan aku ke dalam surga. Bukan dengan amalku ya Allah, tapi dengan kasih sayangmu ya Allah. Kalau dengan amalku ini, manalah amal kita ini bisa memasukkan kita ke dalam surga Bapak Ibu. Siapa yang beri kita sehat Bapak Ibu? Allah. Siapa yang beri kita kuat? Allah juga masih. Siapa yang mengizinkan nafas turun naik di dalam hulkum tenggorokan ini Bapak Ibu? Allah juga. Siapa yang kasih kita luang waktu Bapak Ibu? Allah juga. Siapa yang kasih kita kekuatan untuk kita bertakbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud sampai salam? Allah juga. Terus kita mau masuk surga dengan amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan kasih sayang Allah. Dirayu Allah. Kenapa? Aku kalau merayu ini paling pintar. Ya, merayu, coba rayu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surgamu ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya, amal ibadah hamba tak ada apa-apanya ya Allah. Ya, lebih banyak dosa daripada pahala. Kita merendah, khusyuk, tawadhu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, mudah-mudahan kita semua adalah calon ahli surga semua ini. Ya, yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab insyaallah. Ya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari api neraka jahanam. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan agar kita meminta perlindungan kepada Allah wa min adzabil qabr. Apa itu Bapak Ibu? Dari azab kubur. Itu juga sudah ada keutamaannya di dalam sholat 5 waktu Bapak Ibu. Allah bebaskan ia atau Allah lepaskan ia dari azab kubur. Itu keutamaan sholat 5 waktu sehari semalam juga itu. Dah ada semua dalam sholatnya Bapak Ibu. Ya, tidak perlu kita khawatir, jaga ya apa yang Allah perintahkan al-mafruḍat. Setiap amal ibadah yang telah Allah fardukan, jaga betul-betul. Ya, jangan sesekali kita melalaikan, melengahkan, meninggalkan. Ya Bapak Ibu, udah ada di dalam sholat 5 waktu semua itu, bebas dari azab kubur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kubur pula. Hadis yang datang daripada Hani Maula Utsman, dia berkata, kana Utsman, adalah Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini Bapak Ibu, seorang sahabat yang luar biasa, namanya Utsman radhiyallahu anhu, idza waqafa ala qabr, apabila beliau itu berhenti di dekat kubur Bapak Ibu, baka beliau menangis sejadi-jatinya, hatta yabulla, sehingga basahlah lihyatahu, janggutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Basah janggutnya, habis basah semuanya. Berhenti di dekat kubur, dia menangis sejadi-jadinya. Faqila lahu, kemudian ada yang berkata kepada Utsman, tadhkurul jannata wan nar, engkau selalu menyebut-nyebut tentang surga, tentang neraka, fala tabki, tapi kau tak menangis wahai Utsman. Wa tabki min hadza, kenapa kau menangis gara-gara berhenti di dekat kubur? Faqala Utsman, ya, Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman berkata, ya, tapi aku teringat perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra, sesungguhnya kubur itu, kata Rasulullah, awwalu manzilin, rumah persinggahan yang pertama. Rumah pertama kita Pak, itu yang pertama sebenarnya Pak, bukan yang di dunia ini Bapak Ibu. Ya, rumah sebenar, rumah yang hakiki itu. Ya, itu kubur itu, itulah luasnya rumah kita yang sebenarnya. Ya, sehebat apapun, semegah, semewah apapun rumah kita, itulah rumah kita yang sebenarnya Bapak Ibu. Lihat ukurannya. Maka sering-sering ya kita berkunjung, berziarah kubur, ya, menyelenggarakan jenazah saudara-saudara kita. Coba lihat kubur itu Bapak Ibu. Awal Rasulullah melarang menziarahi kubur. Awal-awal Bapak Ibu. Ya, Rasulullah melarang menziarahi kubur. Setelah itu Rasulullah perintahkan, fazuruha, kata Rasulullah, tapi tak apa-apa, lihatlah kubur itu, pergi lihat kubur itu, kata Rasulullah, berkunjung ke kubur itu. Kenapa? Karena melihatnya, ya, dengan datang melihat kubur, melihat keadaan perkuburan itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Maka fazuruha, ziarahlah, tak apa-apa, kata Rasulullah. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Awalu manzilin, Rasulullah katakan, rumah yang pertama min manazilil akhirah, dari beberapa rumah atau dari beberapa persinggahan di negeri akhirat. Oh, rupanya banyak persinggahan demi persinggahan demi persinggahan di perjalanan akhirat kita nih Bapak Ibu. Namun kubur adalah gerbang persinggahan pertama.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fa in naja minhu, sesiapa yang bebas dari kubur itu, ringan hisabnya, terlepas dia dari azab kubur itu, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan persinggahan seterusnya akan menjadi lebih mudah. Ini Bapak Ibu. Wa in lam yanju minhu, jikalau persinggahan pertamanya itu mendapatkan azab, ya, kesulitan, dahsyat azabnya, ya, azab di atas azab, maka Rasulullah katakan fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan seterusnya akan bertambah ngeri, ya, bertambah dahsyat lagi, kata Rasulullah SAW. Jadi selamat di kubur ya Pak Ibu, ya, selamat perjalanan seterusnya, ya, dipersulit kita di dalam kubur tuh, akan dipersulit perjalanan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan ini sudah ada di dalam salat 5 waktu. Allah lepaskan dari azab kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua, ya, min adzabil qabr. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar kita meminta kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Apa fitnah hidup nih Bapak Ibu? Fitnah kehidupan nih apa Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu. Ini yang induk-induknya saya sebutkan. Yang pertama dunia, ya, fitnah dunia. Apa saja yang melalaikan kita dari taat kepada Allah, dari zikir mengingat Allah, itulah fitnah dunia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istri bisa jadi fitnah, anak, cucu, keturunan bisa jadi fitnah, harta, tahta, wanita, fitnah dunia semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mamat, yakni fitnah kematian. Ini masih yang ketiga nih ya, fitnah hidup dan fitnah kematian. Apa fitnah kematiannya Bapak Ibu? Tatkala iblis menjelma menjadi seseorang yang kita cintai di dunia ini. Siapa? Ketika iblis di waktu sakaratul maut kita datang menjelma seperti ibu kita, seperti orang-orang yang kita cintai. Apa maksudnya? Dia datang untuk mencabut iman kita, agar kita mati dalam keadaan kafir, agar kita mati dalam keadaan murtad. Maka Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala mengatakan banyak orang yang murtad, yang menjadi kafir di saat sakaratul mautnya. Semasa hidup dia baik Pak Ibu, salat 5 waktu, rajin ibadah, taat kepada Allah SWT. Tapi di waktu sakaratul maut banyak yang murtad, kata Imam Hanafi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang berat nih di sini nih Bapak Ibu. Sakaratul maut, di waktu mabuk kematian tuh Bapak Ibu. Iblis ini datang menjelma menyerupai ibu kita. Pokoknya orang-orang yang kita cinta lah. Mungkin menyerupai ustadz kita, ustadz yang paling kita favoritkan Bapak Ibu. Datang dia, apa katanya Bapak Ibu? Quran itu bohong, Allah tidak ada, Muhammad dusta, kubur itu cerita dongeng aja, itu tidak ada kehidupan akhirat itu. Matilah engkau di atas jalan Yahudi ataupun Nasara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kalau tidak pernah belajar akidah, habis kita Bapak Ibu. Ya. Iblis ini paling sibuk di waktu kita sakaratul maut lah Bapak Ibu. Ya, di waktu kita sehat-sehat datang 5 waktu sholat di masjid, ini tidak terlalu sibuk kali dia Bapak Ibu. Ya. Tidak terlalu sibuk kali dia. Waktu sakaratul maut kita dibalik bolak-balik dipanggilnya kawan-kawannya semua Bapak Ibu. Ini kita matikan dia dalam keadaan kafir. Kita matikan dia dalam keadaan murtad ini. Macam mana caranya ini? Ada yang datang bawa air Bapak Ibu. Iblis datang bawa air Bapak Ibu. Air dingin. Kita sedang dahaga itu Bapak Ibu. Dahaganya luar biasa di waktu sakaratul maut itu Bapak Ibu. Ya. Luar biasa dahaganya. Puasa itu tidak ada apa-apa itu Bapak Ibu. Berkali lipat lagi rasanya daripada itu Bapak Ibu. Ya, datang iblis Bapak Ibu di saat kita dahaga. Seperti apa dahaganya Bapak Ibu di waktu sakaratul maut itu? Ulama mengatakan kalau diberikan ia minum air sesamudra Bapak Ibu, tidak akan hilang dahaganya itu. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ini iblis datang bawa air semangkok, air dingin, air es lah. Nah, digoyang-goyangnya di depan kita Bapak Ibu. Kita sedang sakaratul maut, digoyang-goyangnya. Terus kita berkata, kasihlah air tuh. Aku mintalah air nih. Apa kata iblis? Boleh, aku akan kasihkan air ini. Tapi katakan dulu, fakul, ucapkan, Isa binullah, Isa anak Allah. Katakan, yakini Isa itu anak Allah. Murtad lagi Bapak Ibu. Lam yalid wa lam yulad.
Bapak Ibu, luar biasa usaha iblis di waktu sakaratul maut. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di waktu akhir tasyahud sebelum salam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang keempat, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita meminta perlindungan wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah si pendusta, si kadzab, pendusta besar, pembohong besar. Sosoknya ada nih Bapak Ibu. Ya, ini bukan ibarat-ibarat apa tidak ini. Ya, makhluk Allah juga ini Dajjal nih. Ya, bukan Dajjal sebelah rumah kita itu Afrizal. Ya, bukan Dajjal itu Bapak Ibu. Ya. Ini sosoknya ada ini. Ya, makhluk Allah juga ini Bapak Ibu. Allah yang menciptakannya. Makhluk Allah Dajjal itu. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semua alat penangkisnya sudah disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan untuk terhindar dari fitnah Dajjal ini Bapak Ibu? Apa amalannya? Baca surah Kahfi malam Jumat. Jadi jangan nih Bapak Ibu khususkan aja Yasin malam Jumat tuh. Makanya marah kawan-kawan kita tuh. Kawan yang mana Pak Ustadz? Itulah yang tetangga sebelah tuh. Ya, Yasin malam Jumat bidah katanya. Kan Bapak Ibu? Apa yang sunnahnya? Surah Kahfi. 10 awal boleh, 10 akhir boleh, silahkan. Macam kalau malam Jumat baca Yasin tidak boleh, bid'ah terus kenapa? Sesat, masuk neraka. Baca Yasin malam Jumat masuk neraka Bapak Ibu. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Ya, orang masuk neraka ini kan ditanya sama malaikat nih Bapak Ibu. Orang masuk neraka nih sudah di dalam neraka nih ya, ditanya enggak sama malaikat Bapak Ibu? Ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka Sakor ini? Ke lembah Sakor ini? Lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Tapi kan lucu kalau Bapak Ibu masuk neraka gara-gara berkunut subuh, gara-gara baca Yasin malam Jumat, tahlilan meninggal hari menuju hari 40 hari 1000 hari. Nanti kan ditanya malaikat kan, apa yang membuat kau masuk ke dalam neraka nih? Gara-gara berkunut subuh, wahai malaikat. Wah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jawab aja kayak gitu Bapak Ibu. Ya, kalau dimasukkan neraka gara-gara berkunut subuh tuh, jawablah model itu Bapak Ibu. Nah, kadang orang-orang kita ini pengajiannya aneh-aneh ya Bapak Ibu. Aneh-aneh. Baca Yasin malam Jumat bid'ah. Lah kalau bid'ah kenapa? Mereka meyakini ya itu bid'ah sesat. Sesat di mana tempatnya? Neraka itu kan hadisnya itu. Yang selalu dia bawa-bawa kemana-mana itu. Bapak Ibu. Hanya cie itu aja hadisnya dibawa itu. Banyak hadis yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tuh paham salah pula tuh. Ya, di dalam memahami hadis itu. Kullu semuanya katanya. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia bid'ah semua itu. Makan nasi bid'ah, apa semua bid'ah. Mau ngapain kita lagi kalau ada bid'ah semua Bapak Ibu? Ya, cuman dia aja ahli surga, kita ini ahli neraka semua. Kunut subuh ini ahli neraka semua nih. Sesat. Selevel Imam Syafi'i disesat-sesatkan. Berkunut subuh itu sunat abad di dalam mazhab Imam Syafi'i, ditinggalkan terlupa sujud sawi sebelum salam. Tidak ingat sujud sawi sebelum salam. Sesudah salam sujud sawi. Mazhab Imam Syafi'i. Selevel Imam Syafi'i. Ya, mengatakan sunat abad. Bahkan Imam Ahmad bin Hambali mengatakan kalau kalian nanti sholat di belakang imam yang berkunut subuh, berkunut kalian ikut imam. Selevel ulama mazhab tidak menyalah-nyalahkan Bapak Ibu. Kalau dia tidak langsung aja kunut subuh bid'ah. Terus kalau bid'ah sesat. Terus kalau sesat neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kacau ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Amalannya untuk terhindar daripada fitnah Al-Masihid Dajjal yaitu membaca surah Kahfi. Itu amalannya Bapak Ibu. Sudah ada penangkis-penangkisnya dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Jangan nanti Ustadz bercerita tentang Dajjal, Bapak Ibu ketakutan tidak jelas saja. Kok rusak imannya gara-gara Dajjal? Dajjal itu makhluk Allah, sama juga dengan kita. Apa yang kita takutkan? Kan amalannya ada dikasih sama Rasulullah, amalkanlah. Ya kan? Ini Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 perkara ya Bapak Ibu ya. Dari api neraka jahanam, dari azab kubur, dari apa lagi Bapak Ibu? Yang keempat fitnah hidup dan mati. Yang keempat baru fitnah Dajjal. Yang 4 itu. Ingat aja bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Ya kalau tidak ingat bahasa Arabnya, bahasa Indonesia sebut satu-satu. Sesudah tasawuf akhir sebelum salam, ya Allah. Dalam hati bahasa Indonesia pun tak apa-apa.
Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dari fitnah al-masihid dajjal. Nah itu sebut kalau sampai 4, jangan pula bapak ibu cerdik pula nanti. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari yang 4. 4 aja disebutnya bapak ibu. Sebut kalau satu-satu. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah ini bisa langsung diamalkan nanti bapak ibu ya. Kecuali imam tak boleh. Imam kau dibaca nanti habis solat saja dibaca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiqillah billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.